Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekan, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. 31 Mei ya guys, 2022 jam 20.43 malam. Ini cahaya dari jendela ya. Jadi aku tuh sekarang yang praktis saja, kalau misalnya sekarang masih serba kekurangan. Enggak boleh gitu. Masih belum punya income. Enggak boleh bilang serba kekurangan, karena apa? Sebenarnya aku punya. Sebenarnya ada kok uang ya guys. Uang apa? Uang gaji apa? Gaji sebagai istri Paul. Jadi kalau aku bilang itu tunjangan sosial, salah. Itu gaji. Tunjangan sosial itu gaji, katakanlah gaji minimum bagi pengangguran. Karena sebenarnya guys, penerima tunjangan sosial itu wajib juga mencari kerja. Tapi terkhusus Paul tidak, dan mungkin orang-orang yang lain yang sakit, difabel ya. Sakit ini contoh kalau misalnya demam itu nggak difabel. Sedangkan Paul ini mendapat kategori tidak kompeten itu lama ya guys. Jadi kalau misalnya aku bilang Paul itu sakit karena ngamuk-ngamuk, belum tentu diterima orang. Tapi kalau misalnya udah dikasih kategori Paul itu onwillsbekwam, atau pokoknya apalah itu istilahnya bagi yang tidak berkompeten, barulah dia itu benar-benar disabel ya, difabel lain cerita. Jadi kalau sudah disabel memang ya mereka tuh nggak boleh kita bilang ini ya minta-minta, memang mereka itu udah ada diatur hak-haknya gitu ya. Terkhusus contoh Paul, kalau misalnya Paul ini nggak dapat ini dari tempat kerja atau bos tempat kerja lah ya, karena Paul ini kan pegawai swasta. Kalau misalnya dia pegawai negeri atau amtenar, pastilah dapat ya, nggak susah. Nah, kita nggak bisa mengejek Paul, nggak bisa mengejek suamiku itu minta-minta, karena emang udah diatur semua secara ini ya, tertulis. Kalau minta-minta pun ya, kita pun nggak boleh ngejek ya. Misalnya minta-minta itu maksudnya yang langsung dari tangan atas ke tangan yang di bawah. Nggak bisa juga ya, kecuali memang kerjanya itu ya, maksudnya setiap hari gitu ya. Di Indonesia kan banyak ya guys. Di sini nggak boleh, karena dianggap ilegal gitu ya. Lagi pula ya udah ada ininya, udah dikasih tunjangan sosial. Kalaupun misalnya nggak diberi tunjangan sosial, mereka itu umumnya, contoh yang nggak punya atap ya, daklos, mereka umumnya masih pokoknya ada lah itu sumber uangnya ya. Selama tidak punya hobi judi dan hobi minuman keras, mereka tuh pasti ada uangnya dikasih gitu ya.
Dikasih siapa ya? Dikasih pemerintah lah ya, melalui Hemente. Masalahnya itu lagi ya guys, kita itu bermasalah karena keuangan kita tuh bermasalah karena apa? Pertama, cash flow nggak lancar. Kedua ya, kebutuhan atau pengeluaran kita itu lebih banyak. Apalagi kalau misalnya ditambah keinginannya, pengeluaran kita tuh lebih banyak dibanding income yang masuk itu berapa, yang keluar berapa gitu ya. Gaya hidup lah ini ya contohnya. Kalau gaya hidup aku tuh harus misalnya branded semua, ya nggak akan bisa hidup. Maksudnya nggak bisa hidup dengan uang yang ada gitu ya, uang saku atau uang apapun itu. Gaji pun bisa minus gitu ya. Kecuali memang kalau aku artis ya. Jadi artis ini kan ada ininya, sponsor-sponsor. Artis saja ada sponsor ya guys. Contoh bajunya dari desainer ini, sepatunya dari sini. Kalaupun dibeli itu udah ada diatur lah pengeluarannya ya oleh manajer. Jadi artis sebenarnya kan tinggal terima gaji aja ya. Gaji itu maksudnya uang cash gitu ya, kontan ke rekeningnya. Dia kan nggak ngurus-ngurus. Dia mau beli baju, minta korting, minta diskon. Dia nggak ngurus ya guys. Jadi sebenarnya artis atau katakanlah singer ya, singer, penyanyi itu juga sebenarnya juga seperti karyawan. Ya, kerjanya ya gimana ya, memang ya kerjanya nyanyi, cuma ya kan ada banyak manajer atau yang mengurus ya. Makanya kalau aku bisa jadi artis ya guys, jadi penyanyi lah ini, singer profesional, atau juga singer di YouTube ya. Aku tuh maunya ya profesional, maksudnya tinggal terima beres saja berapa gaji aku. Misalnya untuk sekali nyanyi misalnya dibayar 10 juta rupiah. Atau kalau euro misalnya, kalau dulu aku pernah baca ya, sekali konser di panggung itu ya, seorang penyanyi itu dibayar 2.000 euro. Tapi ya tergantung job ya guys, kalau memang sepi, nggak ada yang minat ya nggak dapat ya. Nah contoh misalnya aku jadi penyanyi profesional ini ya, maksudnya dibayar juga profesional. Ya udah, sekali misalnya menyanyikan sebuah lagu, misalnya 1 jam, oh itu kalau live ya, kalau langsung. Kalau rekaman tak berapa gitu ya. Itu kan tinggal terima aja ya. Gak usah aku ngurus-ngurus ininya, kontrak-kontraknya gitu. Ya intinya diurus manajer. Jadi ibaratnya aku tuh karyawan juga, karyawan yang tinggal menyanyi, tapi nanti semuanya diuruskan gitu. Nanti adalah cair. Aku sih mau aja ya guys, nyanyi apa. Sebenarnya nyanyi rekaman sih, kalau nyanyi live karena apa? Nanti kalau nyanyi live itu identik dengan ini ya, cafe. Kalau konser nggak mungkin. Nggak mungkin ya guys aku nyanyi di konser ini, panggung. Jadi rekaman misalnya ya YouTube. Ini contoh ya, contoh. Ya dibayar berapa sekali nyanyi. Maunya terima bersih aja gitu ya, maunya aku. Misal dibayar 1.000 euro untuk satu lagu. Ya udahlah ya. Kalau memang itu neto, 1.000 euro udah lepas ini ya, sewa per bulan. Tapi sebenarnya itu pun lagi-lagi tergantung ya guys. Sebenarnya kan kita nyanyi, direkam. Jarang yang untuk pribadi ya. Contoh misalnya aku dibayar untuk menyanyikan sebuah lagu dan lagu itu disimpan untuk pribadi, enggak. Biasanya kan dijual lagi. Misalnya dijual dalam konten YouTube. Nah, konten YouTube ini dapatnya dari iklan gitu ya. Sebenarnya bisa aja aku sendiri ya, buat cover sendiri, cover lagu. Baru cari ini subscriber, nanti buat AdSense, iklan-iklan. Nah, bisa juga ya. Tapi lagi-lagi aku sendiri yang ngerjakannya jadinya. Ya, inilah contoh tadi yang soal cash flow dan gaji, income ya. 9 menit. Oke lah guys, bye-bye. 9 menit 21 detik.